Hai teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng saya. Dan di video kali ini saya mau bikin sesuatu yang baru, yaitu tentang kanji. Kenapa saya mau bikin tentang kanji? Karena saya ngelihat kalau teman-teman yang belajar bahasa Jepang itu banyak yang kesulitan di bagian kanji. Dan kalau saya pribadi, saya nggak terlalu begitu kesulitan di bagian kanji karena tipikal belajarnya itu tipikal visual. Dan dari itu sih saya mikirnya kalau lebih bagus kalau bisa sharing gitu ya. Jadi di video kali ini saya mau coba untuk sharing cara belajar saya untuk kanji itu gimana. Ya teman-teman nanti bisa juga punya pendapat atau perspektif masing-masing ya. Kalau ini dari saya pribadi. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal ngebahas dan kita akan belajar bareng tentang 5 kanji yang berkaitan dengan air. Mizu ni kankesuru kanji. Jadi kanji yang berkaitan dengan air bagian yang pertama. Jadi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, 5 aja cukup. Kalau kebanyakan nanti luber, nggak masuk ke otak. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita yang pertama belajar dulu tentang busunya si air. Jadi ini mizu, kalau dia jadi busu atau jadi bagian dari kanji, ini namanya sanzui. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Sanzui atau sanzui hen. Kalau di kiri itu namanya hen. Ini kalau misalkan muncul kayak gini di kanji, biasanya nanti berkaitan dengan air. Nggak semuanya sih, cuman sebagian besar bisa kita kaitkan dengan air. Oke teman-teman, kita ke kanji yang pertama. Kanji pertama ada umi, kai, laut ya teman-teman. Kalau yang ditulis pakai hiragana ini berarti kunyominya. Kalau yang ditulis pakai katakana, onyominya. Oke, ini laut. Cara ingetnya setiap ini ya, mai. Teman-teman udah belajar di level dasar, mai, misalkan mai nichi, setiap ya. Setiap air ini akan mengalir ke laut. Jadi ini artinya laut. Setiap air akan mengalir ke laut. Kita lihat ada kosakata apa aja. Yang pertama, umi, laut. Yang kedua ada kaigai, itu luar negeri. Kita lihat kainya laut, gainya itu di luar. Jadi di luar lautnya Jepang. Di luar perairan Jepang itu kan udah masuk luar negeri ya. Geser dikit udah Cina, geser dikit udah Korea, geser dikit udah Rusia gitu ya. Jadi di luar perairan Jepang itu bagi mereka udah luar negeri. Kemudian berikutnya ada kayo, ini lautan atau laut lah ya. Umi sama yo, jadi semuanya ini artinya laut dan laut ya, lautan gitu ya. Kita berpikirnya simpel aja teman-teman. Kemudian ada kai sui, ini air laut. Kainya laut, suinya air ya, kayak gitu artinya air laut. Gampang ya teman-teman untuk yang pertama. Oke, kita ke berikutnya. Berikutnya ada yo, laut atau western. Ini kalau yang laut kita lihat di sini ada airnya. Kemudian ini bayangin aja tongkat Poseidon yang kayak garpu gitu ya. Jadi lautan. Kemudian kalau western kayak gini cara ingetnya kalau saya. Jadi seberang lautan, ini laut ya, air atau laut gitu. Di seberang lautan Jepang ada negara yang banyak menggembala domba. Ini Hitsuji, domba ya. Kalau dia sendirian, Hitsuji itu domba. Jadi negara yang banyak menggembala domba, bayangin aja image-nya itu negara barat. Negara barat kan banyak ya yang padang rumput yang luas gitu. Habis itu banyak gembala domba. Negara barat. Kita lihat ada kosakata apa aja. Yang pertama kayo, lautan. Kemudian yoshoku, makanan ala barat ya teman-teman. Yo-nya barat. Shoku atau makan, ini makan ala barat. Lawannya washoku, makanan gaya Jepang, makan ala Jepang gitu ya. Misalkan sashimi, sushi, dan lain-lain. Kemudian ada yofuku, ini western atau barat. Fukunya pakaian ya, pakaian ala barat. Pakaian yang kita pakai sehari-hari ya teman-teman. Kayak kaos, habis itu jeans, habis itu blazer dan lain-lain. Lawannya wafuku, pakaian ala Jepang, misalkan yukata, kimono, dan lain-lain. Saya nggak terlalu tahu kalau budaya Jepang ya teman-teman.
Next ada kolam. Ike, ci. Jadi ike atau ci. Kita lihat cara ingetnya air. Ini ya, air yang mengenang di tanah, ci. Teman-teman udah belajar ini ya di level dasar. Itu adalah kolam. Jadi air yang mengenang di tanah itu adalah kolam. Ingatnya kayak gitu aja. Jadi ada tanah, terus ada air yang mengenang di situ, jadilah kolam. Kalau hujan juga kan banyak ya kolam-kolam baru yang muncul. Oke, kita lihat ada kosakata apa aja. Yang pertama ike, kolam. Kemudian ada denchi, baterai. C-nya ini kolam, dan-nya listrik. Jadi kolamnya listrik, tempat listrik disimpan gitu lah ya. Jadilah baterai. Oke, teman-teman bisa ya? Kita lanjut. Kanji yang keempat. Danau. Mizumi ko. Mizumi ko. Cara ingatnya yang pertama air. Ini air yang udah sangat lama, furui, atau udah sangat tua. Ini furui. Air yang udah lama banget terbentuk, dan kalau malam itu ada bayangan bulan. Sinar bulan itu terpantul gitu ya. Bayangan bulan. Jadilah danau. Oke, teman-teman bisa kebayang ya. Jadi ada air yang udah terbentuk lama banget. Danau kan kayak gitu ya. Terbentuknya udah lama banget. Jadi beda sama kolam yang bisa dibuat. Kita lihat tanggonya, kosakatanya ada mizumi, danau. Kemudian ada biwako. Kalau dia jadi nama dari tempat kayak gini ya teman-teman, bacanya ko. Danau biwa. Oke, bisa ya teman-teman. Air yang udah lama banget. Dan kalau malam terpantul bayangan bulan. Yang terakhir ada pelabuhan. Minato, ko. Cara ingatnya air bersama dengan kanal membentuk pelabuhan. Jadi ini air ya teman-teman, air. Ini tomoni, bersama. Terus ini bayangin aja ini kayak bentuk kanal-kanal gitu. Di pelabuhan kan banyak kanal-kanal ya. Jadi tempat untuk lalu lalang kapal-kapal, itu channel-channel atau kanal. Dengan air bersatu membentuk pelabuhan. Kita lihat kosakatanya ada minato, pelabuhan. Kemudian ada kuko, ini bandara. Ku-nya ini sora ya teman-teman, sora, langit. Dan kou-nya ini minato, jadi pelabuhan langit, pelabuhan udara gitu lah ya. Pelabuhan untuk pesawat. Jadilah bandara. Oke, bisa ya teman-teman, gampang ya. Kita kalau udah bisa 5 kanji ini, kita lihat kanji di kehidupan nyata. Pertama kita lihat di website JLPT. Yang ini teman-teman lihat yang di sini. Kaigai de juken suru. Jadi juken suru ini ujian. Kaigai ini di luar negeri ya, berarti ujian di luar negeri. Kalau ini Nihon de juken suru, ujian di Jepang. Kalau kayak kita kan luar negerinya Jepang ya, berarti kita klik yang ini. Terus di sini ada Kaigai no jishi toshi kali ya bacanya. Ichiran itu list, toshi ini kota. Ya, kota. Kota di sini menjalankan, to operate, menjalankan, ini luar negeri. Jadi list kota luar negeri itu yang menyelenggarakan JLPT. Jadi list kota di luar negeri yang menyelenggarakan JLPT. Ini artinya kayak gitulah ya. Oke, bisa ya teman-teman. Kita ke berikutnya. Ini ada pelang nama universitas teman-teman. Ini universitas tempat dosen-dosen saya dulu pernah belajar. Jadi dosen saya banyak alumni dari sini. Dan saya belajar bahasa Jepang juga dulunya sih pengen lanjut gitu ya, pengen lanjut kuliah ke Jepang. Nggak tahu sampai atau enggak. Doakan saja ya. Oke, kita lihat yang sini ya. Yang gede ini dibacanya apa teman-teman? Bisa ya? Tokyo Kaiyo Daigaku. Jadi universitas, Kaiyo-nya tadi kelautan gitu ya. Terus Tokyo, jadi Universitas Kelautan Tokyo. Kalau bahasa Inggrisnya Tokyo University of Marine Science and Technology gitu ya. Jadi secara harfiah sih Universitas Kelautan Tokyo gitulah ya.
Terus kemudian kita lihat yang bawahnya. Bawahnya ini ada salah satu fakultasnya. Ini gakubu, ini fakultas teman-teman. Jadi ada Kayo Shigen Kankyo Gakubu. Jadi Kayo lautan, Shigen di sini dulu deh. Fakultas. Kankyo itu lingkungan, Shigen itu sumber daya, dan Kayo ini adalah kelautan. Jadi fakultas lingkungan dan sumber daya kelautan. Gitulah ya kira-kira artinya. Kemudian kita lihat yang atas ini. Bisa baca teman-teman. Umi o shiri, umi o mamori, umi o ryou suru. Jadi umi o shiri, shirimasu itu mengetahui laut, melindungi laut, dan memanfaatkan laut. Slogannya kali ya. Saya nggak tahu. Terus yang bawah ini jurusannya ada Kaiyo Kankyo Ka Gakka. Jadi departemen atau jurusan lingkungan kelautan. Ada Kaiyo Shigen Energi Gakka. Jadi jurusan energi dan sumber daya kelautan. Gitulah kira-kira artinya. Gak pas banget ya, yang penting mengerti. Oke, kita lihat next berikutnya. Ini ada buku ya. Ini saya ambil dari Amazon. Ada Yoshoku Recipe. Jadi resep makanan ala barat gitu ya. Makanan selain makanan Jepang lah ya. Makanan ala barat. Oke, bisa ya teman-teman. Kita ke berikutnya. Ini ada Tokyo International Airport. Bisa baca teman-teman ini? Ini dibacanya Haneda Kuko. Ini bandara Haneda. Jadi bandara internasionalnya Jepang. Tokyo. Kita ke bawahnya lagi. Ini di sini ada Ike Hoshi no Oshirase. Kata ini bacanya gimana? Pokoknya Ike Hoshi kayaknya deh. Ini hosu, ini mengeringkan teman-teman. Jadi kanjinya kayak tiang jemuran. Jadi kalau mengeringkan pakaian atau ngeringin baju, ini pakai ini, hosu, jemur. Terus ini ike ya, jadi pengeringan kolam. Jadi oshirase pengumuman atau pemberitahuan pengeringan kolam. Ini lagi dikeringin ya kolamnya nih. Pas banget fotonya. Kemudian geser lagi ke kanan, ada Dainishu. Jadi shuni shurui jenis 2, tipe kedua gitu ya, tipe 2. Ini ada ine. Ini ine ya teman-teman bacanya, nggak terlalu jelas nih furigananya. Ine ini toru, tapi di sini bacanya tori. Ine tori. Ini gyoko. Gyonya ini melaut, mencari ikan gitu ya. Menangkap ikan. Pokoknya ini pelabuhan. Jadi kayak pelabuhan penangkapan ikan atau pelabuhan perikanan. Jadi kira-kira artinya pelabuhan perikanan tipe 2 namanya Inetori. Kalau teman-teman yang belajar di kelautan pasti belajar nih jenis-jenis pelabuhan. Kalau saya sih bukan. Sefakultas tapi nggak belajar yang pelabuhan. Next, ada Biwako Sosri. Susah nih ya soalnya. Biwako. Jadi danau Biwa, Sosrinya ini kanal. Jadi kanal danau Biwa. Di sini ada tentang pembangunannya. Yang pertama itu Meiji tahun 1885. Dibangun oleh ini. Terus yang kedua Meiji tahun 45 selesai dan sebagainya. Saya juga nggak semuanya ngerti kok. Banyak yang nggak ngerti malah. Yang atas ini banyak nggak ngerti. Next ya, kita sama-sama belajar. Oh, udah selesai. Jadi itu aja teman-teman kanji untuk sesi kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan saya juga salah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Thank you udah nonton. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.